Saya benar-benar sekarang tuh fokus dulu di kota Solo. RI2 Pres itu jalannya masih panjang, aturannya juga nggak bisa Bapak Ibu. Belum cukup Bapak Ibu, harus 40 tahun. Salam seger waras, berjumpa lagi dengan Om Ben. Sepertinya ada sekelompok orang yang terlihat mendukung keluarga Pak Jokowi, namun sejatinya mau menjerumuskan. Tapi bukan Mas Gibran namanya. Bila tidak hati-hati, waspada, dan bijak menghadapi beberapa dukungan tersebut. Seperti akhir minggu lalu, ketika ada pertemuan relawan sejateng bertajuk Nyawiji Kumpul Sedulur Jateng. Nih, Nyawiji itu menjadi satu, berkumpul nih saudara se-Jawa Tengah. Waktu Mas Gibran memasuki tempat acara, banyak yang meneriakkan yel-yel Wapres. Apakah mereka yang teriak-teriak itu paham dengan politik? Kok aneh rasanya. Seorang wali kota baru memimpin 3 tahun lah, sudah didorong-dorong untuk maju menjadi calon wakil presiden. Luar biasa nih anak muda berarti. Waktu dapat kesempatan bicara di panggung, bukan malah mengeskalasi dukungan untuk jabatan wapres, tapi malah minta relawan bersabar, tidak usah ngoyo. Mas Gibran malah terkejut. Relawan dari beberapa kota di Jawa Tengah terlihat menggebu-gebu, padahal dirinya masih fokus di Solo, belum kemana-mana. Dia merasa tugasnya masih banyak. Nah, yang gini nih, tidak semua orang juga tahu. Pokoknya asal dukung saja. Mbok pikir gampang jadi wakil presiden. Untungnya putra sulung presiden itu makin matang. Mas Gibran juga kaget kenapa beberapa hasil survei di Jateng, DKI, atau bahkan Cawapres bisa ada namanya. Padahal berpikir saja tidak loh. Di sisi lain, secara persyaratan kan memang belum memenuhi kalau mau ikut Pilpres. Mahkamah Konstitusi juga belum menggelar sidang pembacaan vonis apakah uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mencantumkan batasan usia capres atau cawapres itu 40 tahun bisa dirubah atau tetap. Rencananya minggu kemarin ada jadwal sidang di sana, tapi itu ditunda lagi. Di sana ada PSI dan Partai Garuda yang menggugat pasal batas usia. Tapi benarkah jika batas usia diturunkan, layakkah Mas Gibran ikut kontestasi di 2024? Kalau mencermati orang-orang atau relawan yang berkumpul kemarin, beberapa itu relawan yang sudah menyatakan mendukung pencapresan Pak Prabowo. Juga ada caleg Gerindra. Bisa jadi dukungan itu memang pesanan dari sana. Mas Gibran saja sampai bilang ngeri loh mengomentari teriakan-teriakan Wapres. Bisa nambahi kerjaan baru kalau DPP PDIP memanggilnya untuk diklarifikasi. Kita tahu yang menginisiasi pertemuan relawan kemarin bukan dari Mas Gibran. Mereka relawan yang memang terkesan membawa kepentingan untuk mengusung Mas Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo. Padahal apa? Padahal pekerjaan di Solo masih banyak dan butuh perhatian yang serius. Jangankan memikirkan kursi wapres, berpikir pilkada untuk Jateng 1, DKI 1, itu saja belum ada loh. Kakak Mas Kaisang tersebut juga menjelaskan tidak punya ambisi. Orang ngoyo, orang ambisi baik ke gubernur Jawa Tengah maupun DKI, apalagi wakil presiden. Sebagai kader Mas Gibran menunggu perintah
dari jajaran pimpinan PDIP. Ini seakan-akan menegaskan dirinya tidak bisa dipaksa-paksa, apalagi mengikuti kemauan relawan. Kalau toh pun masih akan menjadi wali kota kedua kalinya, bukan berarti kemunduran loh. Ingat, Pak Jokowi dulu jadi wali kota juga 2 periode. Kenapa harus memaksa Mas Gibran 1 periode saja? Dan setelah itu menjadi wakil presiden. Apakah mereka relawan-relawan yang mendorong Mas Gibran tidak memahami proses? Butuh kesempatan belajar, menambah pengetahuan. Itu juga bekal penting yang tidak akan pernah didapatkan waktu di bangku kuliah. Mas Gibran juga meminta relawan tidak perlu marah bila dirinya disebut anak ingusan. Justru itu jadi pelecut dirinya makin banyak belajar. Kita tahulah, Pilpres 2024 merupakan kesempatan terakhir Pak Prabowo. Dan masyarakat sangat mencintai Pak Jokowi. Maka dari itu, Pak Prabowo butuh legitimasi, butuh dukungan penting, butuh previl yang ada di presiden. Cara paling mudah ya menggandeng anaknya jadi wakilnya. Itu berarti separuh perjuangan Pilpres sudah ada dalam genggaman. Bisa jadi sebagian yang hadir di pertemuan relawan mikirnya cuma memenangkan Pak Jokowi, lalu juga memenangkan putranya. Apakah mereka itu berpikir panjang? Kematangan politik, kecerdasan manajemen pemerintahan, atau melakukan inovasi kebijakan publik tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan salah satunya menempuh masa sebagai kepala daerah. Tanpa mendapat pengalaman, jabatan wapres kalau mau diperjuangkan, maka kelayakannya pantas dipertanyakan. Ini bukan pula berarti tuduhan anak ingusan benar adanya. Enggak. Jelas-jelas penyebutan anak ingusan oleh Pak Pandana Baban yang dituduhkan pada Mas Gibran itu sebuah kritikan untuk benar-benar Mas Gibran dapat membuktikan. Itu bukan kritik. Walaupun pengalaman politiknya masih sedikit, tidak juga bisa dikatakan anak ingusan. Kalau memang mau kritik, ya sebutkan substansi kritiknya apa. Mari sama-sama bersabar. Mas Gibran itu bukan Mas Ahaye, bukan Mas Ibas yang kalau didorong-dorong langsung mau maju. Karakternya memang bukan karakter yang haus akan sanjungan. Meski sudah jadi politisi, kewaspadaan maupun tawaran-tawaran jabatan politik bisa memberi racun yang kita tangkap dari apa yang disampaikan Mas Gibran di depan relawan. Dirinya mengalir apa adanya, tidak mau mendahului apalagi mempercepat sesuatu. Ora gerusa-gerusu. Termasuk dorongan-dorongan jadi wakil presiden, sepertinya tawaran yang luar biasa. Pernahkah para relawan itu berpikir, sudah cukupkah modal kemampuan Mas Gibran? Tidakkah bakal makin banyak masyarakat yang melihat kalau keluarga Pak Jokowi jadi terkesan memburu kekuasaan semata? Apa ya mau kalau terlalu dini, kesannya jadi terburu-buru, kemerungsung, kesusu, kemudian malah menimbulkan antipasti pada Mas Gibran. Yang rugi siapa? Ya kita rakyat jelata ini. Bisa jadi malah yang terpilih adalah calon yang awalnya tidak dimaui masyarakat, tapi karena buru-burunya Mas Gibran ikut Pilpres, dampaknya merugikan semua pihak. Nanti pasti ada yang kontra atas materi yang saya sampaikan. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada yang kontra, tidak apa-apa. Dalam negara demokrasi siapapun boleh berpendapat. Pun tidak mendukung Mas Gibran jadi Cawapres 2024. Bukan berarti tidak suka. Tidak mendukung apalagi membenci beliau. Baiknya biarkan Mas Gibran menuntaskan dulu tanggung jawabnya di Solo sana. Tahun depan baru kita lihat apakah tetap jadi wali kota untuk kedua kalinya
mau ke Jateng 1 atau ke DKI 1, saat itu barulah berikan dukungan. Ingat loh, yang bakal menjalani itu Mas Gibran, bukan kita. Memangnya ada apa maksa-maksa Mas Gibran segera menentukan mau kemana? Atau karena mereka punya kepentingan sehingga butuh tahu, atau malah mengarahkan Mas Gibran mesti gimana? Pak Jokowi yang jadi bapaknya tidak intervensi, tidak mengintervensi. Mosok kita yang orang luar malah lebih merasa punya hak? Kan lucu itu namanya. Baik, demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.